Bapak Ibu sudah terdaftar di PMM dan Bapak Ibu bisa mencarinya dengan cara membuka platform Merdeka Mengajar atau PMM yang ada di HP ataupun juga di laptop Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal mencari saja komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Bapak Ibu tinggal mengetik saja di situ, misalnya Citra Loka. Klik saja Citra Loka Guru. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih lokasinya yang ada di Provinsi Jawa Timur dan jenjangnya SD. Bapak Ibu, Citra Loka Guru Belajar dan Berbagi atau CGB adalah komunitas guru yang berada di Kota Pasuruan pada khususnya dan seluruh guru Nusantara yang ada pada umumnya yang mempunyai niat untuk mendedikasikan diri guna meningkatkan pendidikan yang berpihak pada murid. Visi dari program komunitas ini adalah yang pertama, menjadi komunitas belajar yang mengembangkan potensi lokal hingga ke tataran global, peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan Tuhan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Visi yang ingin kita capai adalah mencangkup tujuan jangka panjang yang ingin dicapai komunitas belajar kita, yaitu menjadi seorang guru pengajar, menjadi sebuah komunitas yang inspiratif dan berdaya saing global dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Visi ini menekankan pentingnya memperoleh kreativitas, inovasi, dan interaksi yang akan membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan. Sedangkan misi dari CGB atau Citra Loka Guru Belajar Berbagi Kota Pasuruan adalah membangun komunikasi akademik yang semakin humanis dalam rangka mengembangkan dan pewarisan nilai-nilai budaya secara kritis dan kreatif, menyelenggarakan kegiatan sharing dan berbagi praktik baik dalam rangka mengembangkan potensi lokal hingga tataran global, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengabdian kepada masyarakat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, beriman, dan bertakwa. Nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan dari CGB adalah satu, adanya kolaborasi, yaitu mengutamakan kerjasama dan saling mendukung antara para guru dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua adalah inovasi, yaitu selalu berinovasi dalam menciptakan metode pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan efektif untuk mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Yang ketiga, berorientasi pada siswa. Yang keempat, profesionalisme. Yang kelima, komitmen pada pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketujuh, berorientasi pada hasil. Terima kasih, selamat mengikuti webinar dan berbagi praktik baik dari Citra Loka Guru Belajar dan Berbagi Kota Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Kepada yang terhormat Ketua Komunitas Citra Loka Guru Belajar Kota Pasuruan, Ibu Nurul Apriliani, SPD. Kepada yang terhormat Koordinator Komunitas Belajar Citra Loka Guru Belajar Kota Pasuruan, Bapak Rusikin, SPDSD GR. Kepada yang terhormat Ibu narasumber kita, Ibu Nur Sufro, SPD. Dan yang saya banggakan dan saya cintai, para peserta webinar pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara webinar, berbagi praktik baik, disiplin positif, membuat kesepakatan kelas untuk lingkungan belajar yang menyenangkan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, sebuah kehormatan bagi saya. Perkenalkan, nama saya Ahul Khairunisa yang akan memandu jalannya pada webinar pada siang hari ini. Untuk mengawali kegiatan webinar pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon singkap sempurna. Terima kasih. Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan webinar pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan webinar hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berdoa dimulai. Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara, sebelum kita masuk pada acara inti, marilah kita dengarkan dulu keynote speaking dari Koordinator Citra Loka Guru Belajar Kota Pasuruan kepada Bapak Rusikin SPDSD, dipersilakan.
Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara, saatnya kita mendengarkan paparan materi yang pertama yang akan mengupas materi tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Supro SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SD Unggulan Nahdlatul Ulama, Ibu Nur Faridah SPD. Yang terhormat Ibu Marhama SPDI selaku CGP Angkatan 11. Dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Unggulan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Unggulan Nahdlatul Ulama dalam rangka kami para CGP Angkatan 11 menyelesaikan modul 1.4. Kemudian kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu terhaturkan keharibaan Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa kegiatan hari ini yaitu merupakan salah satu rangkaian dari tugas kami selaku CGP Angkatan 11, yaitu mendiseminasikan budaya positif, modul budaya positif di SD Unggulan Nahdlatul Ulama. Nanti untuk penyampaian materinya saya Bu Mar dan saya akan bergantian. Nanti materi pertama akan dibacakan atau disampaikan oleh Bu Marhama, kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya gitu. Sebelum acara ini dimulai, susunan acaranya pembukaan dengan pembacaan doa, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga yaitu langsung diseminasi budaya positif oleh Bu Marhama. Baiklah, agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita dan sekolah kita, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan lafal Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang terhormat kepada Ibu Nur Faridah SPD, dipersilahkan. Ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yaitu CGP Angkatan 11
di mana perwakilan dari SD Unggulan Nahdlatul Ulama adalah Bu Nur Sufro Kamalia beserta Bu Marhama, dan juga Bapak Ibu Guru SD Unggulan Nahdlatul Ulama yang saya cintai. Pada hari ini, marilah kita merenungkan sejenak untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan pada pagi hari ini, dan juga kita meminta ridho Allah agar kegiatan ini bisa berjalan lancar dan juga membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan tak lupa selawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang telah menghantarkan kita menjadi manusia yang bisa bedakan antara yang hak dan yang batil. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaatnya sampai yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin kegiatan ini sudah ketiga kalinya melakukan kegiatan presentasi, di mana merupakan kewajiban daripada CGP untuk menyampaikan praktek baiknya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang belum ditakdir untuk menjadi CGP bisa menerima dengan baik dan juga bisa mengaplikasikan atau mensosialisasikan atau mengeterapkan kepada anak didik kita. Dengan begitu maka ilmu yang diberikan oleh CGP ini akan bermanfaat. Bila kita hanya diniati untuk mendengarkan, maka tidak ada manfaatnya bila tidak dilaksanakan. Itu yang paling penting. Nah, karena kurikulum Merdeka ini sekarang kurikulum nasional ya, IKN ya, implementasi kurikulum nasional. Sekarang bukan lagi kurikulum Merdeka tapi IKN, yaitu implementasi kurikulum nasional. Nah, di sini betul-betul memberi kebebasan kepada kita. Bebas yang bagaimana Bu? Bebas yang terarah lah, jelas terarah dan bermanfaat. Nah, di sini saya akan menginstruksikan kembali, menghimbaukan kembali kepada panjenengan tentang literasi. Itu karena merupakan bagian dari IKN. Betapa prihatinnya kita apabila mendengar anak-anak SD belum bisa membaca di SMP. Kita bagaikan tertampar, ya kan? Kalau guru-guru SMP mengatakan bahwa SD sekian anak lulusan dari SD tidak bisa membaca, oh iya, itu ya. Itu pertanyaan besar bagi kita semuanya, bener enggak? Mudah-mudahan SDNU tidak ya. Tetapi di literasi ini jangan hanya disangkutkan dengan pelajaran bahasa. Kalau numerasi jangan hanya matematika, karena literasi dan numerasi itu adalah saling berkaitan. Saya tadi sudah mengatakan bahwa literasi itu ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia harus ada pemahaman di dalamnya. Itu tingkat terendah pemahaman, ya kan? Pemahamannya. Setelah pemahaman maka akan direalisasikan ke anak, melakukan. Setelah itu dengan cara menceritakan apa itu, ya kan? Menceritakan, kemudian nanti dia berpikir kritisnya apa seandainya bagaimana. Nah itu makanya di ANBK itu penalaran sangat perlu sekali. Kalau anak kita nggak terbiasa seperti itu, maka yang tersiksa adalah guru kelas 5 oleh imbase teko kelas 1, 2, 3 dan 4. Makanya sangat sering mengajak anak-anak bercerita itu sangat penting banget ya. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan untuk numerasinya seperti apa saya kepingin untuk melakukan praktek bareng-bareng ketika di kegiatan
ombel ini nanti saya mencoba untuk memasukkan program literasi dan numerasi guru-guru sehingga anak-anak SD Nahdlatul Ulama ini betul-betul literasinya berhasil dan juga sudah siap mengantarkan anak-anak menjadi anak yang siap menghadapi zamannya, karena zaman kamu dan zaman aku berbeda, ya kan? Jenengan dengan saya sudah berbeda juga, jenengan dengan anak-anak juga nanti akan berbeda, kan ya? Akan berbeda. Jangan paksakan anak-anak mengikuti zaman kita yang mengikuti zaman dia supaya mereka tidak tersesat. Nah, untuk masalah budaya positif lagi, aksi nyata diseminasi budaya positif SD Unggulan Nahdlatul Ulama ini sangat luar biasa. Nanti akan disampaikan seperti apa, didengarkan seperti apa. Nah, nanti kalau apabila dari hal-hal yang sudah mereka rumuskan nanti mungkin bisa membawa perubahan di SD Unggulan Nahdlatul Ulama, kita ambil, kan gitu nih, kita ambil. Dan nanti di forum tersendiri kita rapatkan ini, karena ini resmi, resmi, jadi tidak bisa kita nuan sendiri. Nanti di forum tersendiri kita bahas tentang ini. Nah, dengan adanya kegiatan ini, maka saya tidak perlu banyak kata, walaupun itu sudah banyak tadi kan. Langsung saja, monggo kita ikuti kegiatan karena waktunya terbatas juga. Ini mau berbagi dengan yayasan, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan diseminasi budaya positif SD Unggulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan dimulai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Ibu Kepala Sekolah atas sambutan juga sekaligus pembukaan kegiatan diseminasi budaya positif di SD Unggulan Nahdlatul Ulama. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kami ucapkan matur nuwun sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Sebelum kita buka, seperti tadi yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan bahwa judul kegiatan pagi hari ini adalah aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Unggulan Nahdlatul Ulama. Kemudian kami di CGP itu ada teamworknya, jadi ada fasilitator juga ada pengajar praktik. Fasilitator itu langsung dari Jawa Timur, difasilitatori oleh beliau Bapak Khairul Ihsan MPD. Kemudian ada pengajar praktik yang ada di Kota Pasuruan sendiri itu oleh Bapak Rusikin SPD. Kemudian sebelum kita memulai, sepertinya agak tegang, jadi kalau sesuai apa slide-nya. Halo Sobat Penggerak, yuk senyum selama 30 detik. Aturannya adalah Bapak Ibu mau berdiri dulu, kemudian silakan saling berhadap-hadapan mencari pasangannya masing-masing. Pak Kifli sama siapa ya? Sama Bu Rojo. Kemudian terus ngapain? Ini bisa rekomendasi salah satu ice breaking kalau di jam-jam rawan, jam-jam siang kalau anak-anak udah mulai ngantuk bisa pakai ini. Jadi senyum bisa menumbuhkan aura bahagia. Saya stopwatch dulu nggih. Biar selama 30 detik. Nah, senyumnya adalah silakan senyum memandang lawan apa namanya? Beliau yang ada di depan jenengan dengan senyum kelihatan giginya. Selama 30 detik. Saya stopwatch ya, bisa dimulai dari yang dilihat jangan matanya, nanti jatuh cinta bibirnya aja. Nanti itu bibirnya aja yang dilihat ya. Maka bisa dimulai dari sekarang. 30 detik ya Bapak Ibu. Silahkan
ini mana? Iya, senyum lebar. Alhamdulillah sudah mulai tidak apa ya, tidak tegang. Tapi sebelum itu kita karena ini forum diskusi, forum diseminasi, kita sama-sama membuat kesepakatan forum diseminasi kita. Di sini kami ada 3 kesepakatan pemantik, yaitu menghargai siapapun yang berbicara, baik itu nanti jenengan yang akan mengeluarkan pendapat ataupun yang lain, kemudian menjadi pendengar yang baik, dan selanjutnya adalah boleh makan minum dengan tenang. Jadi Bapak Ibu boleh disambi dengan makan atau minum selama mengikuti diseminasi ini. Nanti menyusul ya, makan. Mungkin ada lagi kesepakatan yang harus kita kesepakati bersama di forum diseminasi ini, Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu mungkin ada lagi? Monggo silahkan. Monggo silahkan Bu Nuri apa? Boleh izin keluar kalau Boleh izin ke kamar mandi. Boleh diketik Bu Mas di sini. iya. Iya Bu. Izin keluar jika hendak ke kamar mandi gitu nggih. Kemudian ada lagi? Mungkin yang sebelah sini, apa kesepakatan forum diseminasi kita pada siang hari ini? Monggo. Memutus Pembicaraan. teman ketika mengeluarkan pendapat. Oke, tidak memutus pembicaraan teman ketika berpendapat. Iya. Boleh Bu. Ketika menyampaikan pendapat seharusnya hendaknya Mengangkat tangan jika hendak berpendapat. Bu Wardah. Waduh. Meminimalisir bermain gadget. Oh, meminimalisir menggunakan HP. Cukup? Apa ada lagi? Cukup ya. Mohon izin di sini, nggih. Jadi sekarang saya menjelaskan atau mendiseminasikan 3 materi, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Mungkin di sini ada redaksi atau kosakata yang baru jenengan temui hari ini, yaitu restitusi. Terus kemudian cara menumbuhkan motivasinya adalah dengan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebelum keyakinan sekolah kita buat, kita susun dulu keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Mungkin kalau yang tonton kemarin kita familiarnya dengan kata peraturan kelas atau kesepakatan kelas nih Bapak Ibu. Nah, yang kami peroleh di JGB ini adalah itu dialih kosakatakan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah dibuat bersama siswa. Jadi tidak hanya siswa saja, tidak hanya guru saja, tapi juga bersama siswa, disepakati bersama. Jadi siswanya kepengen kelasnya itu yang seperti apa. Jadi seperti itu keyakinan kelas. Nah, lanjut, langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwa setiap insan, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar nih. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa sih? Aku butuh apa? Monggo, Bu Irma. Kebutuhan dasar manusia mungkin dari Bu Irma butuh apa? Kalau dari saya pribadi, yang pertama sandang, pangan, papan. Terima kasih. Nanti kita sinkronkan apakah sama kebutuhan yang dirasakan jenengan sama kebutuhan yang ada di sini. Tadi dari Bu Irma sandang, pangan, papan. Kemudian ada lagi mungkin Pak Tifli. Oke Pak. Kebutuhan dasar manusia. Kalau dilihat Yang dari dirasakan butuh apa? kalau saya iya hampir sama, sandang, pangan, papan. Yang lainnya mungkin ada. Kalau berdasarkan gambar di sini ada yang merah muda itu ada cinta. Ada juga yang apa? Uang, ada kesehatan. Yang Pak Tifli rasakan apa? Oh, yang saya Yang kasih sayang. uang saja. Baik, kalau Pak Tifli terkerucutkan ke apa ya? Ke bagaimana memperoleh sandang, pangan, papan, pasti dengan uang. Mungkin ada lagi kebutuhan dasar yang jenengan rasakan, Bu Ria? minyak kayu putih. Kalau di kesehatan itu biasanya kebutuhan dasar manusianya itu kayak butuh oksigen,
Oke, terima kasih. Sangat butuh kita oksigen. Alhamdulillah diberi oksigen gratis sama Allah. Bu Gita mungkin. Bu kita butuh persaingan. Mungkin kalau dari saya kebutuhan dasar manusia itu butuh perhatian. Anak-anak juga butuh perhatian. Terima kasih, betul Bu Sarah. Kalau saya kebutuhan dasar manusianya yaitu istirahat. Betul, butuh rebahan ya Bu Sarah ya. Nggak, jadi kalau saya review kembali, kalau dari Bu Irma tadi butuh sandang pangan papan. Itu untuk kita bisa bertahan hidup. Kemudian dari Pak Kifli uang. Iya, untuk membeli sandang pangan papannya. Kemudian dari Bu Ria tadi butuh untuk kita biar hidup sehat, nggak Bu Ria, seperti itu. Kalau dari gambaran secara khusus dari Bu Gita butuh perhatian dan kasih sayang pasti. Jenengan saya pasti nggak butuh perhatian meskipun setiap hari harus memperhatikan anak-anak, tapi saya nggak butuh perhatian, begitu ya Bapak Ibu nggak? Dari istrinya sendiri, dari istrinya, dari istri atau dari suami ataupun dari pasangannya masing-masing. Kemudian dari Bu Sarah butuh istirahat, betul, butuh istirahat karena kita bukan tenaga robot, nggih Bu. Jadi harus ada waktu untuk kita menyisihkan untuk beristirahat agar energi kita terrecharge kembali untuk bisa full di keesokan harinya. Baik, kita sinkronkan apakah sama kebutuhan dasar manusia yang akan saya sampaikan ini? Kebutuhan dasar itu adalah ketika kalau dikerucutkan ke sekolah atau ke kelas, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Sebelum saya baca seluruhnya, mungkin apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu nilai-nilai kebajikan? Pernah mendengar? Belum nggih? Mungkin masih asing nggih. Nilai-nilai kebajikan itu kalau dikerucutkan itu kita ambil dari 6 profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan berkebinekaan. Diambilnya dari ke-6 itu, terus kemudian dikerucutkan nanti ada disiplin, ada jujur, ada bertanggung jawab, seperti itu nilai-nilai kebajikan itu. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Mar, nilai-nilai kebajikan menjadi dasar dari disiplin positif, begitu. Kemudian hal itu sebenarnya masih back Bu Mar yang tadi. Hal itu sebenarnya mereka dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kenapa ada siswa mungkin di kelas itu tidak semuanya siswa itu tidak semua siswa kita itu nurut ya. Pasti ada 1, 2, 3, 4, 5 yang menunjukkan gejala-gejalanya masing-masing. Yang satu mungkin gejala umat dewe lagi apa ya, indikasi apa ya dari kebutuhan dasar manusia, kayaknya butuh perhatian deki kayak gitu kan. Terus yang satu, aku tidak mau kerjakan Bu, aku tidur aja. Pasti anak-anak di kelas 1 ada. Saya rasakan itu. Terus yang gejala selanjutnya mungkin seneng ngambil makanan temennya, padahal dia sudah bawa tapi senengannya kok ngameki temennya gitu. Seperti itu. Lalu kebutuhan dasar apa yang harus kita penuhi agar kita menjadi atau murid kita menjadi murid yang baik? Yaitu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, betul, tadi survival. Kita itu harus bertahan hidup dengan apa? Dengan sandang pangan papan tadi. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu love and belonging. Kemudian rasa penguasaan atau power. Di sini itu penguasaan artinya kita itu butuh dihargai juga. Seperti itu nggih. Terus ada kebebasan atau freedom, dalam artian kalau kita sendiri sebagai guru pengen diberi kebebasan untuk berinovasi, kemudian berkreasi untuk mengelola kelas kita. Nah, kalau untuk anak-anak kita, murid, kita memberikan kebebasan kepada murid untuk dia bisa mengeksplor potensinya dengan cara kita memberikan pembelajaran yang variatif seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Salah satu yang disampaikan Bu Sarah tadi, istirahat itu adalah salah satu kesenangan kita. Meskipun cuma rebahan, tapi yo senang ya. Saya soalnya senang rebahan juga gitu, Bu Sarah. Nah, untuk anak-anak kayak gitu. Jadi kebutuhan dasarnya untuk anak-anak juga kesenangan. Kita juga harus memenuhi kesenangan anak-anak di dalam kelas. Nggak langsung, ayo duduk sih rapi. Soalnya saya kan juga gitu sih. Jangan keluar bangku, seharusnya iya. Kayaknya
breaking yang senyum berdiri 30 detik. Teman-teman, jadi itu ya untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, materi selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah, ini untuk yang baru kita dengar, restitusi, posisi kontrol. Ternyata kita sebagai seorang guru itu mempunyai posisi kontrol kita. Saya juga belajar di modul ini sama Bu Mar baru tahu kalau kita sebagai guru itu punya beberapa posisi kontrol. Nah, nanti kita akan meraga sendiri. Saya itu selama ini menjadi guru itu jadi posisi kontrol yang mana? Gitu. Nanti akan berkaca ya jenengan. Mari kita berkaca bersama-sama. Posisi kontrol kita itu ada di mana? Nah, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai membuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang membedakan apa antara sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, antara teman dan pemantau, bahkan manajer. Jadi tidak hanya ibu kepala sekolah saja yang memanajeri sekolah kita, tapi kita juga sebagai manajer di kelas kita masing-masing, seperti itu. Lanjut, Bu Mar. Nah, ini adalah indikasi-indikasi jenengan masuk di posisi kontrol yang mana. Kalau di posisi kontrol penghukum, biasanya guru, bapak ibu guru itu suka menunjuk, menghardik, menyakiti atau menyindir. Atau kalau misalkan disampaikan itu dengan kata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas yo, rasanya yo. Nah, itu biasanya kalau itu. Kemudian hasilnya pasti anaknya ya akan memberontak, soalnya dia dilarang. Pasti kalau dilarang dia akan penasaran, ya apa rasanya itu, gitu kan. Kemudian pasti muridnya dalam hati meskipun tidak ngomong, pasti muridnya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, le aku kayak ngono gitu. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya guru menyampaikan agak nasihat, kamu seharusnya sudah tahu ibu iki capek setiap hari masuk gini terus gitu, membuat rasa bersalah. Saya soalnya juga pernah gitu. Sampai pernah Bapak Ibu? Iya kali. Nah, kemudian pasti ayo ngaku, pasti kamu yang melakukan yo. Ayo yang ngambil pensilnya Zidan sopo? Pasti kamu ya gitu. Yang ngambil pensilnya Marisa siapa? Pasti kamu ya. Kan itu membuat rasa bersalah. Pasti dia menyangkal kan, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian pasti akhir-akhirnya kalau ketemu nanti muridnya bilang, iya bu, maafkan saya bu, gitu. Kalau itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau indikasi guru sebagai teman, kita biasanya ngomongnya agak santai ke anak-anak. Ayolah, masa nggak mau demi Bu Ida, ayo lagi ambil sini aja, jangan gitu aja demi Bu Irma lo, masa nggak nurut. Biasanya kan gitu kan. Kalau saya ini agak jarang soalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Biasanya kalau dengan ciri-cirinya adalah kalau misalkan anak melanggar, kemudian jenengan menyampaikan, ayo peraturannya apa, kemarin harus apa, gitu. Jadi mereview kembali peraturan yang disepakati. Kemudian kalau sebagai manajer itu lebih mengayomi, kemudian lebih menggali kenapa kok anak ini seperti ini. Kata yang disampaikan biasanya, apa yang kita yakini, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, apa keyakinan kelas yang kita sepakati, masih ingat enggak? Iya bu, harus disiplin, harus jujur. Nah, itu ciri-ciri yang disampaikan manajer, seorang guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian kalau sebagai manajer ini juga menggali agar anaknya juga menemukan solusinya sendiri. Berarti kalau gitu harusnya bagaimana? Besok aku ndak ngambil lagi, besok aku ndak lari-larian lagi. Pasti yang jawab anaknya sendiri. Itu kalau manajer menggali. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa berkaca selama ini menjadi posisi kontrol yang mana, Bu Rati? Membuat orang merasa bersalah. Lebih banyak
idealnya bisa kita terapkan sebagai guru. Next Bu. Nah kalau menurut, kalau ini coba kita tebak-tebakan dulu. Kalau ini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali denganmu. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Rasa bersalah. Coba kita buktikan. Oh, tepuk tangan. Berarti masih meresap ya ilmunya ya. Next, ada tebakan lagi. Ini posisi kontrol apakah aku? Kamu berbuat salah lagi. Silakan berdiri di depan salah satu lagi. Ya betul. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Masya Allah, jos tenang loh. Selanjutnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensi bila datang terlambat? Betul semua, alhamdulillah sudah banyak meresap. Lanjut Bumar. Nah, kalau dari apa yang kita pelajari dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita bisa mengayomi anak-anak dengan tanpa memberi hukuman, dengan tanpa menjudge atau membuat rasa bersalah, kemudian dengan dengan diancam-ancam, yowes gitu. Saya saat dulunya gitu. Sekarang belajar gitu. Ya alhamdulillah dapat materi ini. Jadi semakin baik untuk kedepannya. Lanjut. Karena kan di kelas itu kan tidak semuanya sama nih. Pasti kalau membawa perasaan yang berbeda dari rumah. Kemarin itu hari Jumat saya coba bikin anak-anak menyampaikan sebelum belajar. Saya coba ada satu-satu bisa menggambarkan emoticon. Hari ini tuh sebelum mulai belajar itu sampai rasanya gimana hatinya? Gimana Bu? Ya gimana mau emoticon kalau misalkan senang, emoticonnya senyum. Kalau sebagian besar di kelasnya kemarin alhamdulillah emoticonnya smile, tapi ada yang marah. Tak tanyain kenapa kok emoticonnya marah, itu masih pagi setelah sholat duha, setelah istighosah. Aku tadi dimarahin sama mama, katanya gitu. Kenapa? Soalnya aku bangunnya siang gitu. Terus kemudian ada yang emoticonnya sedih, bakir. Oh emoticonnya bakir itu apa namanya, lurus ya, seret. Kenapa kok gini bakir? Aku bosan. Benar, aku bosan di kelas. Asal jangan bosan hidup ya. Baik, lanjut segitiga. Di selanjutnya adalah kalau kita sudah menentukan posisi kontrol apa kita sebagai guru, kita bisa menerapkan. Kalau tadi kan yang baik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk kita seorang manajer di kelas menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Jadi diselesaikan dengan segitiga restitusi ini namanya. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next. Tahapan menstabilkan identitas ini adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak apa-apa anak-anak salah, yang nantinya dari proses belajar itu anak-anak bisa lebih baik ke depannya. Seperti itu. Nanti akan menggeser, kalau di sini nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi tidak apa-apa salah, Bu Guru juga dulu pernah berbuat salah, tapi memperbaiki untuk lebih baik lagi. Itu di tahap menstabilkan identitas. Tahap selanjutnya adalah masih menstabilkan identitas, yaitu dengan kata-kata berbuat atau biasanya dicirikan di tahap ini tuh dicirikan dengan kata-kata berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, bahwa semuanya juga pasti pernah melakukan salah. Lalu kita pasti bisa menyelesaikan masalah dengan menemukan solusinya bersama-sama. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan, di mana validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya
tindakan yang dimunculkan dari kekurangan kebutuhan yang kurang, seperti itu. Sehingga guru atau orang tua akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Divalidasi tindakan dengan diciri-cirikan dengan kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, makanan yang kamu ambil, apa tidak bertengkar dengan teman gitu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus mengambil? Soalnya kalau yang sekarang itu, kalau di kelas saya yang memukul insya Allah tidak ada, kalau yang mengambil juga tidak ada. Apa ya, itu aktif, mungkin masih aktif. Kalau yang di tahun kemarin ada, jadi kalau dia mau itu dipukul temennya gitu. Jadi dengan salah satu tahapan ini bisa kita tahu kenapa sih dia seperti itu. Lalu dengan tahapan selanjutnya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, sampai sudah begini berarti sampai itu masih ingat keyakinan kelas kita tidak? Seperti itu biasanya dicirikan dengan kata-kata yang, nah, apa nilai yang kita percaya di kelas kita, apa saja dia yang menyebutkan. Nilai apa yang kita telah sepakati bersama, dia yang menyebutkan. Kamu ingin jadi anak yang bagaimana, seperti apa, dia yang jawab. Kita hanya memancing aja. Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu, pasti dia menyebutkan. Kemudian, nah berarti dari yang sampean lakukan itu, sampean melanggar keyakinan yang mana, nah gitu. Jadi dia yang bisa mencari solusi atas perbuatannya sendiri, tentunya dengan bimbingan guru kita, dengan bimbingan kita sebagai posisi kontrol manager tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini sangat berkaitan antara satu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Mungkin ada yang ditanyakan atau kita close pertanyaan, Bu Mar? Close. Ada yang ditanyakan? Kita harapkan sih saya sama Bu Mar bisa mendiseminasikan ini adalah Bapak Ibu juga sama-sama menerapkan ini di kelas, seperti itu. Baik Bapak Ibu, jadi di sini sebelum saya menjelaskan atau mendiseminasikan tentang budaya positif, ini ada sebuah pernyataan, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, di antaranya konsep-konsep inti yang dimaksud di sini adalah konsep-konsep inti yang ada di budaya positif. Nah, konsep-konsep tersebut seperti apa? Nah, konsep-konsep tersebut adalah meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin? Ya, silahkan. Apa Bu? Disiplin adalah Tata tertib. yang berkaitan dengan tata tertib, betul. Mungkin selanjutnya ada yang tahu lagi disiplin? Silahkan Pak Rosi, apa Pak? Nah, yang berkaitan tentang peraturan, betul. Mari kita coba lihat apa itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini adalah menumbuhkan rasa disiplin kepada murid kita, tetapi melalui motivasi internal. Jadi dari dalam yang menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu diantaranya apa? Ada bertanggung jawab, kemudian ada jujur, lalu ada bertanggung jawab, jujur, terus kemudian positif, terus kemudian berkata sopan dan lain
tindakan. Jadi di sini dikhususkan kepada murid-murid kita. Murid-murid kita bisa mengontrol perbuatan atau perilakunya sesuai dari dirinya sendiri. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman dan lain sebagainya. Disiplin diri atau disiplin positif ini berkaitan dengan disiplin diri, Bapak Ibu. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, yang seperti saya katakan tadi, jadi disiplin positif ini adalah disiplin yang menumbuhkan dari dalam diri murid kita melalui motivasi internal. Jadi dari dalam diri, bukan dari luar. Jadi bukan dari paksaan, bukan akibat dari paksaan, bukan akibat dari pujian, ataupun bukan dari hukuman. Jadi disiplin yang terlahir dari kesadaran murid-murid kita sendiri. Oh, aku sadar bahwa aku harus berkata jujur di kelas, tidak berbohong. Aku sadar bahwa aku harus datang tepat waktu ke sekolah tanpa terlambat. Oh, aku sadar bahwa aku harus menghargai teman-temanku, menghargai ibu guruku dan pak guruku, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang materi motivasi perilaku. Ini sangat berkaitan dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif tumbuh akibat dari motivasi perilaku dari setiap murid kita, dari setiap diri kita. Apa saja yang ada di motivasi perilaku ini? Yang ada di motivasi perilaku ini ada 3, yaitu sebelum itu mungkin ada yang bisa menyampaikan motivasi itu apa sih? Nah, silahkan Bu Ila. Ya, motivasi berkaitan dengan semangat, antusias. Mungkin ada lagi? Bu Irma, betul. Berkaitan dengan giat belajar, betul Ibu. Jadi kalau kita kontekskan kepada murid-murid kita, semangat, giat belajar dan lain sebagainya. Nah, di sini yang dimaksud motivasi perilaku itu yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, kalau ini tuh pasti kita kalau melakukan sesuatu itu ada motivasinya ya. Nggak mungkin kalau saya pribadi, saya melakukan ini pasti ada apa yang nggak saya targetkan. Nah, itu salah satu motivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian selanjutnya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dengan saya disiplin positif, kemudian saya bisa menghargai diri saya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang saya percaya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan dari orang lain. Kalau ini sih bonus ya kalau menurut saya, tapi dalam perilaku manusia itu ada 3 circle motivasi yang seperti tadi saya sampaikan. Lalu selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, berurutan nih Bapak Ibu. Jadi di budaya positif itu ada yang pertama tadi disiplin positif, di mana kesadaran untuk murid-murid kita disiplin dengan kesadaran dari dalam diri mereka sendiri melalui motivasi internal. Kemudian motivasi internal itu bergantung atau sangat berpengaruh berkelanjutan dengan motivasi ketiga, motivasi perilaku manusia tadi. Kemudian bagaimana terbentuknya di kelas kita, kalau misalkan di sekolah kita itu, nah kita bentuk melalui keyakinan kelas. Nah, jadi agar saling berkaitan antara disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian penerapannya bagaimana. Nah, salah satu upayanya adalah dengan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang tahu ya, keyakinan kelas itu apa. Kalau misalkan di yang kemarin-kemarin mungkin kita sedikit mengenal dengan peraturan kelas. Nah, peraturan kelas, keyakinan kelas itu sebenarnya hampir sama, tapi mungkin peralihan bahasa. Kalau di sini keyakinan kelas itu adalah
mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan guru dan siswa. Jadi di sini guru sebagai fasilitator di kelas untuk mewujudkan keyakinan kelas yang ada di kelas kita tempat mengajar. Nah, itu dibentuk dengan adanya kesepakatan dua nih, yang ada di kelas kan ada dua, ada guru dan murid. Nah, keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak itu, antara kesepakatan antara guru dan juga kesepakatan antara murid kan. Nah, jadilah terbentuk keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu kenapa kok harus dibentuk oleh guru dan murid? Karena yang melakukan atau yang menaati, yang menanggung konsekuensi dengan keyakinan kelas yang kita bentuk adalah kita dan murid-murid kita. Tujuannya apa sih? Karena agar proses belajar mengajar yang akan kita lakukan bersama murid kita itu biar terasa nyaman, betul nggih? Terus kemudian biar semakin bermakna pembelajaran kita di kelas, kemudian biar belajar kita itu anak-anak semakin betah dengan adanya keyakinan kelas yang kita bentuk tadi. Kemudian ciri-cirinya keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kata-kata positif, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita biasanya mendengar itu dengan tidak membuang sampah di tempat sampah, nah itu kita alihkan menjadi kata-kata yang positif, tidak menggunakan kata tidak, atau seminimal mungkin boten menggunakan kata tidak, jangan, dilarang, atau yang mempunyai nilai negatif. Jadi kita alihkan ke kata-kata positif yang seperti kalau tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin kalau diubah ke kalimat positif, mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan ide jadi seperti apa? Nah, betul Bu Nurul. Jadi tidak membuang sampah sembarangan itu jadi ke membuang sampah di tempat sampah, seperti itu. Kemudian contoh lagi mungkin tidak ramai di kelas. Nah, kita ubah tidak ramai di kelas ini menjadi tertib saat belajar, atau mendengarkan Bu Guru dan Bapak Ibu Guru, menghargai sesama teman, berkata jujur. Mungkin ada lagi. Nah, bermain secara bergantian. Nah, itu pembentukan redaksi atau keyakinan kelas itu tentunya dengan kesepakatan atau saling berdiskusi antara murid dan guru. Jadi anak-anak nanti mungkin jenengan diberi kalimat pemantik atau kalimat pemandu, anak-anak bisa menjawab dengan oh gini Bu, kalau di kelas itu tidak ramai. Nah, nanti dibantu untuk mengubah kalimat negatif tadi ke kalimat yang positif. Kalau yang di slide ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang ada di kelas. Kalau yang ini harapan kelas kita, kalau ini di kelas saya, tetapi belum saya ganti ke keyakinan kelas. Kalau ini saya bacakan nggih, yang pertama itu kita bersikap baik dan jujur. Kemudian insya Allah di sini sudah tidak menggunakan kalimat negatif. Yang kedua, kita saling menghormati. Yang ketiga, kita saling mendengarkan. Yang keempat, kita saling tolong dan kita saling menolong dan mengucapkan terima kasih. Yang kelima adalah ini tulisannya anak-anak kemarin memang, jadi disepakati kemudian anak-anak menulis, saya tempel apa ya ini, melakukan yang terbaik. Yang terakhir adalah belajar dengan tertib. Lah yang di sebelah sini ini opsi yang lain keyakinan kelas, seperti setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghormati dan merasa aman, kemudian saling bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, terus percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, lalu berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, lalu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Selanjutnya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kesiapan yang telah ditegaskan. Kalau ini opsi ini saya ambil
buat ini adalah sesuai jenjang yang saya ampuh. Saya mengampu kelas 1, jadi kalimatnya di kalimat yang sederhana yang biasa mereka ucapkan, yang biasa mereka dengar, kemudian yang tidak terlalu sulit, jadi biar mereka juga bisa memahami dengan baik dan bisa tentunya bisa melakukan dan bisa meyakini keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Jadi apa yang kita dapat di ilmu di CGP ini kita bisa salurkan ke jenengan semua, meskipun buatan utuh seperti yang Bu Mar katakan tadi. Kami mensupport penuh ibu-ibu untuk ikut CGP di angkatan 12 biar bisa merasakan sensasinya bagaimana ya Bu Mar ya. Karena ilmu yang kita dapat itu sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali ya. Soalnya ini banyak ilmu-ilmu baru yang baru kita tahu di CGP. Salah satunya ya budaya positif ini, posisi kontrol restitusi. Jadi jenengan kalau kemarin itu kita ada tugas demonstrasi kontekstual melakukan posisi kontrol restitusi. Jadi kita pilih satu anak yang sangat bermasalah di kelas. Kalau saya pilih karena anak itu sering terlambat. Kemudian saya terapkan segitiga restitusi ini 3 tahap tadi, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, kemudian yang satu menanyakan keyakinan di situ. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di kelas bagaimana menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, selain itu juga Bapak Ibu bisa mengganti posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol guru dari yang sebelumnya sebagai penghukum bisa bergeser ke posisi manajer. Karena memang setiap anak itu levelnya nggak sama ya. Ada yang hanya cukup kita dengan kata-kata ayo duduk langsung duduk, ayo dengarkan langsung dengarkan. Tapi ada yang naik levelannya, dan itu kan biasanya kita pakai yang menghukum atau membuat rasa bersalah atau dengan pemantau atau dengan teman. Nah, sekarang kita coba semuanya dengan model anak-anak di kelas itu kita posisikan kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer di kelas kita masing-masing. Jadi kita upayakan bahwa kelas kita adalah kelas yang aman dan nyaman untuk anak-anak belajar, kelas yang aman dan nyaman untuk anak-anak bisa mengeksplor potensinya, kemudian kita memberi kesempatan mereka untuk tumbuh dan belajar dengan merdeka tanpa ada pembatasan, tanpa ada hambatan dan lain sebagainya, dengan melaksanakan budaya positif ini tadi. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Mungkin next Bu Mar, sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa juga jenengan terapkan di sekolah. Terima kasih dan salam guru penggerak. Suatu saat anak-anak itu melakukan atau melanggar dari keyakinan kelas tersebut, bagaimana solusinya Bu? Terima kasih. Ada lagi? Monggo. Bu Gita, aman-aman aja? Monggo, ada lagi Pak? Nggak ada. Bu Rati, Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama pertanyaannya dengan Bu Ila. Mungkin perbedaannya ada, misalnya kita sudah memberikan keyakinan kelas dan anak itu kalau habis melakukan kesalahan sudah minta maaf, tapi kesalahan tersebut diulangi gitu loh Bu. Apakah ada solusi untuk kedepannya? Terima kasih. Ada lagi? Oke, sudah. Bu Mar nanti bantu dijawab ya. Oke, jadi mungkin tadi menjawab kalau misalkan kurang sempurna, mohon maaf Ibu. Sama-sama belajar. Bagaimana kalau misalkan keyakinan kelas sudah kita buat, tetapi ada yang melanggar, bagaimana? Sama seperti halnya saya kalau misalkan kita kan harus direcalling terus ya,
diingatkan terus gitu itu guys. Jadi kalau hanya disampaikan satu kali, kalau saya nggak bisa. Kalau bercermin ke saya disampaikan satu kali nggak bisa. Jadi harus diingatkan terus berulang-ulang. Sama seperti keyakinan yang kelas yang seandainya nanti jenengan buat itu disampaikan setiap sebelum pembelajaran dimulai. Sampai anak-anak hafal, sampai anak-anak meresapi dan mau bertindak seperti ini. Oh, keyakinan kelas itu kayak gini gitu. Seperti itu, jadi harus di-recalling terus, harus disampaikan, diulang-ulang sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas kita apa yang sudah kita sepakati kan ada ditempel di papan tulis jenengan. Ini gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Ila. Iya, recalling lagi. Sebagai manajer ya harus membimbing, harus mengingatkan secara terus-menerus. Kemudian dari Bu Ratih, bagaimana kalau melanggar keyakinan kelas tetapi dilakukan secara berkelanjutan, minta maaf mengulangi lagi, minta maaf mengulangi lagi. Dicoba pakai segitiga restitusi Bu, ya. Coba pakai itu, pakai segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Pakai itu, dicoba dulu, pakai itu nanti insya Allah ada hasilnya meskipun sedikit. Susah, ya. Saya juga susah soalnya kalau di kelas 1 itu banyak sekali macamnya. Sudah ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Mungkin hari Senin adakah dari ibu-ibu yang sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas di kelas? Sudah. Membuat bersama teman anak-anak atau sendiri? Oh, berarti sudah mungkin tinggal merubah redaksi dari kalau di kelas jenengan apa redaksinya? Peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Nah, dirubah menjadi ke keyakinan kelas seperti itu. Saya kalau masih di kelas saya itu masih harapan kelas kita adalah masih itu, belum saya rubah. Tapi kalau jenengan sudah buat dengan anak-anak, berarti sudah secara tidak langsung jenengan sudah menerapkan ini, tetapi dengan kosakata yang lain, gitu nggih, Bapak Ibu nggih. Terima kasih, berarti sudah dilaksanakan. Tapi dengan kesepakatan dengan hukuman juga. Oh, dengan hukuman. Dan kalau yang kita peroleh itu, kalau keyakinan kelas itu diusahakan redaksinya tanpa ada kata-kata negatif, tidak, jangan, itu diupayakan tidak memakai itu. Jadi memakai yang kalau tidak boleh ramai gitu diganti belajar dengan tertib, mendengarkan bu guru saat menjelaskan gitu. Jadi tidak pakai kata-kata tidak ataupun jangan, karena kalau dari yang kita peroleh kata-kata tidak ataupun jangan atau kata-kata negatif itu akan memberikan afirmasi negatif pula ke anak-anak gitu. Kalau kita menyampaikan dengan kata positif kan setiap kita menyampaikan keyakinan kelas setiap hari, afirmasi positif juga yang kita sampaikan ke anak-anak kan. Jadi kalau kita menyampaikan afirmasi positif, otomatis mereka di bawah alam sadar, kata-katanya gitu ya, di bawah alam sadar mereka juga menerima afirmasi positif itu, bukan afirmasi negatif. Jadi kata-katanya diusahakan tidak menggunakan tidak atau dilarang atau jangan. Jadi ganti kata-kata negatifnya, ganti yang positif. Sudah? Sudah. Oke, Bu Sarah monggo. Iya. Yang tadi kayak pemantau terus posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Kan ada yang itu beda-beda. Dipakai Jawab bilangnya itu misalnya ini pakai hukuman. Jadi setiap anak itu berbeda-beda, itu nggak apa-apa Bu. Itu bukan mungkin itu posisi kontrolnya, itu posisi kontrol untuk kita sebagai guru. Jadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru tadi kan kayak yang kita peroleh itu ada guru itu sebagai penghukum. Senengannya kalau nggak gelap ya wes keluar kelas, kalau nggak gelap ya wes berdiri gitu kan biasanya. Saya juga pernah gitu soalnya. Terus yang kedua adalah pemberi rasa bersalah, yang ketiga pemantau, teman, dan manajer. Nah, diusahakan dari 5 posisi kontrol ini yang kita peroleh Ibu Mar, kita diusahakan menjadi posisi kontrol yang sebagai manajer untuk seluruh gejala-gejala yang ada di kelas gitu. Nggih, mboten dikelompokkan karena nggak boleh mengelompokkan anak-anak.
itu. Seperti itu. Kesepakatan kelas. Apa itu, Bu? Kalau sampai belajar di kelas, biar belajarnya enak, kemudian belajarnya bisa fokus, belajarnya bisa nyaman. Kira-kira kita kalau belajar harus apa ya? Miss, satu. Harus apa? Harus rapi. Harus rapi. Kemudian Ganis? Harus fokus. Harus fokus, rapi. Mengerjakan tugas boleh. Aira. Harus adem, tak boleh jalan-jalan. Tertib, betul. Kalau Arsi? Gak boleh buang makanan dan gak boleh minum. Gak boleh. Oh, kalau misalkan mau makan atau minum izin gitu maksudnya ya. Ya, kalau Bibi. Gak boleh ngelamun sama harus fokus. Kemudian ada lagi tidak? Apa? Harus tegak, ada lagi enggak? Apa namanya? Fokus sudah, Fati. Mendengarkan guru. Mendengarkan Bu Guru atau Pak Guru. Ketika Bu Guru ngomong atau Pak Guru ngomong, boleh tidak sampean ngomong sendiri? Kalau nanti ngomongnya bersama, boleh yang ngomong, sampean ngomong, yang didengarkan siapa? Bu Guru. Soalnya ngomongnya bersamaan, suaranya terbentur. Dan tidak ada yang bisa silakan dituliskan. Di kelas kita kepingin seperti apa? Ya silakan dituliskan, Adit. Sampean kepingin bagaimana? Dalam nomor 4. Iya. Silakan ditulis. Ayo Halid, silakan ditulis. Namanya sudah. Akila apa? Silakan. Yang ditekan yang paling atas ya. Silakan deretan tengah. Ayo boleh. Sekarang kita lanjut materi yang kedua yang akan disampaikan Ibu Nurul Apriliani SPD yang membahas tentang berbagi praktik baik untuk lingkungan belajar yang menyenangkan. Kepada beliau dipersilahkan. Terhadap IPA tadi itu adalah hukuman karena memberikan sesuatu hal yang menurut saya kalau untuk anak itu akan membekas untuk selamanya. Sehingga ketika kita, saya masih ingat ketika saya di Jewer, rambut saya tercabut 10 sampai sekarang. Kalau ketemu guru saya itu langsung
Ingat sama rambutnya yang tercabut tadi ya Pak. Walaupun saya mengucapkan salam Assalamualaikum Pak, tapi langsung teringat masa lalu. Jadi bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu nantinya akan dijelaskan baru melalui disiplin positif tadi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusikin jawabannya. Jadi menurut Pak Rusikin, tindakan Pak Seno tadi adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Ada lagi yang mau menjawab? Atau setuju dengan pernyataan Pak Rusikin tadi? Iya, saya juga mau sedikit cerita. Sebenarnya ini pengalaman masa kecil. Dulu saya juga SD di sini, sama-sama. Saya itu istilahnya bisa pelajaran matematika, tapi saya sempat benci matematika. Sudah pelajarannya sulit, gurunya juga sulit. Itu maksudnya. Jadi saya sampai ingat itu betul sekali. Kalau ada anak yang nggak bisa ngerjakan, sama bu gurunya suruh maju di situ nggak bisa. Misalnya ada soal, gurunya memberikan soal 5. 2 anak maju, yang 1 ngerjakan di samping saya. Nggak bisa itu di ini loh mensewu. Kepala ini dijuluk no bahasa Jawanya. Sampai itu ini tuh kepapan. Aduh, apa ini ya? Jeduk apa sih itu? Nah, bando yang dipakai itu sampai jatuh. Saking apanya? Saking kerasnya gurunya jatuh. Sambil mengucapkan kata-kata yang enggak baik. Iya, enggak tahu sih ya. Sudah ada. Jangan dulu Pak. Ini menceritakan saya zaman dulu. Jadi sampai saya itu saking enggak sukanya pelajaran itu. Kenapa ya? Justru pelajaran PPKN yang menurut kita itu mudah, gurunya itu ramah-ramah, sabar. Matematika yang pelajarannya sulit itu gurunya kok keren-keren. Saya itu sampai gitu, ya Allah salah matematika aja sulit kan, gurunya yang keren. Jadi mau masuk kelas itu takut. Terus kita bisa jawab pun, mau maju itu benar nggak ya? Kok aku nih maju dijuluk nunggu aku nang guru nih. Kok aku salah ya opo? Kok aku ini ya opo? Jadi sebelum maju pun sudah terbayang-bayang seperti itu. Semoga di kurikulum Merdeka ini tidak seperti itu. Sepertinya sekarang sudah bebas sekali itu. Hamid juga sangat bahagia itu kelilingnya. Jadi kan sangat merdeka, menyenangkan anak, lingkungannya kondusif. Terus saya sekolah sampai SMA pada saat itu. SMA, guru matematika saya itu sabar sekali. Saya jatuh cinta sama matematika. Oh, jadi kok menang guru nih? Sebenarnya jatuh cintanya sama gurunya dulu, baru ke materi. Berarti guru itu sangat berpengaruh untuk pendidikan anak atau siswa setiap harinya. Seperti itu, gitu. Itu pengalaman saya sendiri. Iya. Sebenarnya guru itu kan juga baik ya, nasihat atau apanya itu ingin anak didik kita menjadi lebih baik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sama Pak Rusikin sudah dijelaskan bahwa perbuatan Pak Seno merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Nah, di sini mari kita cari tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Bisa memberikan contoh? Hukuman itu bersifat spontan. Jadi misalnya, saya juga seperti itu. Nah ini kalau saya sudah seperti ini ya merefleksikan diri saya sendiri kembali. Ada anak terlambat. Nang dia kok telat aja. Kalau zaman dulu, nggak tahu sekarang ya. Kalau zaman dulu itu gini,
mengalam. Iya benar. Kan nang lapangan itu, nang lapangan cari di kurang 10 menit. Ini sudah ketinggalan pelajaran tambah disuruh cari di situ. Saya pernah mengalami. Waktu itu saya lupa ndak bawa buku PR. Ini SD. Ndak bawa buku PR, tapi saya sudah mengerjakan. Bapak ibu guru saya tidak mau mendengarkan alasan saya. Tetap saja gak ngerja, no berarti atep mencoba. Waduh, itu sampai sekarang. Gurunya tak konda, sudah begitu. Tidak apa-apa, tapi nanti ada sisi positif negatifnya kita bahas nanti. Nah, kalau hukuman ini bersifat satu arah, jadi guru itu langsung memberi hukuman. Jadi misalkan ada anak melakukan kesalahan apa, kamu tidak piket hari ini. Anak bisa dijedek. Itu sampai sekarang sepertinya masih ada ya. Ada juga. Jadi secara spontan, anak bersihnya apa gitu. Itu spontan, anak jadi tidak tahu. Oh iya, itu masih mending daripada tadi tidak kerjakan PR atau telat disuruh muter di lapangan. Itu sangat tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, berbeda sekali dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Dan murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi, stratanya agak lebih baik daripada hukuman karena sudah tahu dan sudah dibahas bersama, sudah disepakati. Masih ingat dengan yang sudah diterangkan Pak Resikin dulu sama Pak Alek? Kesepakatan kelas. Mari kita menjawab. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi apa hukuman? Bisa masuk hukuman, bisa masuk konsekuensi, benar sekali. Tadi sudah disepakati atau belum? Tapi yang sering dilakukan seperti ini anak-anak sudah tahu. Nah, kalau searah biasanya ini adalah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Betul sekali, konsekuensi. Karena sebenarnya ini walaupun tidak disepakati, tapi yang membuat coretan adalah dia sendiri. Nah, kalau dia sudah melakukan itu, berarti konsekuensinya dia tahu apa yang harus dilakukan. Membersihkannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya, sudah jelas. Nggak pakai masker kok push up. Nah, kalau anaknya sakit, tambah sakit. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, kita menuju ke keyakinan kelas. Jangan dengarkan, abaikan suara yang syahdu ya. Syahdu dan merdu. Pak, ini bisa di-setel ya? Ini cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Silakan dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Suara
Aduh, cempreng. Gak apa-apa, anugerah Tuhan. Merdu sama Oh, merdu sekali ya. Sahdu itu pas, sahdu duduk di bawah. Peraturan kelas kalian maunya kelas ini aturannya seperti apa? Nanti kalian tulis di sticky note ini, kemudian kalian tempel di depan di peraturan kelas yang ada di sini. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh. Saat ini adalah rangkuman dari aturan-aturan kelas yang sudah kalian buat, gitu ya. Bahasanya tidak boleh misalnya hadir. Pinter. Datang tepat waktu. Dilarang makan di dalam kelas. Kita harus Kelas 1 mungkin sama. Kemudian dilarang terlambat waktu pikir sama nggak dengan kata-kata tamu. Jadi tidak boleh ngobrol saat pelajaran, berarti apa? Fokus saat pelajaran. Ini adalah aturan sesuai dengan keyakinan kalian. Kalian yang buat aturan sendiri, berarti kalian harus bisa menjalankan aturan ini. Nanti ada konsekuensi yang harus kalian terima apabila tidak menjalankan keyakinan. Ya sudah, nanti kalau itu jamnya tidak ulangi udah dong, sudah. Iya, sudah Pak Muji, sudah. Itu nanti caranya macam-macam. Kalau kelas 1 mungkin apa aturannya? Nggak boleh makan di kelas Bu. Nah, yang nulis kan siapa? Gurunya. Tapi bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas tadi apa? Kalau peraturan? Penularangan. Kalau peraturan penularangan. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dibuat bersama. Peraturan tadi juga saya buatnya bersama. Kalau peraturan itu kalimatnya atau tata bahasanya itu menggunakan bahasa yang negatif. Tidak boleh makan di kelas. Dilarang buang sampah sembarangan di kelas. Dilarang ramai. Nah, itu adalah peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita arahkan ke bahasa yang lebih positif. Jadi kalau misalnya tidak boleh datang terlambat, artinya kita harus datang tepat waktu. Dilarang bullying, artinya apa? Saling toleransi
Jadi kita upayakan bahasa dilarang dan tidak boleh menjadi kalimat yang lebih positif. Itu adalah bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau ini kebetulan ini aturan yang dibuat oleh 6B. Ini adalah rangkuman atau ringkasan dari sekian peraturan yang sama-sama tadi. Terus kemudian didapat sekian peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Kalau bisa keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Poin 1 sampai 15. Itu murid menghafalkan juga tidak bisa kalau menghafalkan seperti itu. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, dari 5 posisi Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Di posisi manajer, posisi yang paling tinggi terantaranya. Manajer ya. Naren! Baik, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam... Luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Nurul Apriliani. Semoga kita bisa menerapkan dalam lingkungan belajar yang menyenangkan. Bapak Ibu guru yang berbahagia, alhamdulillah kita di penghujung acara demi acara sudah kita lalui bersama dan berjalan dengan sangat lancar. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua atas perhatiannya, atas partisipasinya dan atas kehadirannya pada webinar pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak didik kita. Ikuti terus webinar kami pada komunitas guru belajar Kota Pasuruan dengan mengikuti kombel kami, WhatsApp, dan juga Telegram yang sudah kita tautkan di PMM. Jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran. Saya selaku moderator webinar kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.